Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'allum wat-ta'lim ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim, para ulama, yang saya muliakan segenap takmir Masjid Nurus Sa'adah, hafizakumullah ta'ala wa ra'akum. Yang saya ta'zimi, saya muliakan Bapak Ibu jemaah salat subuh di Masjid Nurus Sa'adah, yang mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Saya sehat Pak ya? Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita limpahan karunia nikmatnya, nikmatus sihah, nikmat afiat. Banyak orang sehat tapi tidak diberikan afiat oleh Allah, sehingga kesehatan yang Allah berikan justru digunakan untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi pagi hari ini Allah SWT menggerakkan hati kita sehingga kita melangkahkan kaki kita untuk menuju tempat yang mulia, tempat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, guna melaksanakan perintahnya subuh dengan berjamaah. Ini karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kita Allah naikkan derajat kita. Setiap langkah yang kita langkahkan menuju masjid, Allah hapuskan kesalahan kita, dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah oleh Allah untuk selalu melaksanakan perintah-perintahnya hingga kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengikuti langkah beliau dan pada akhirnya mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para guru yang saya muliakan, ini pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang kaitan fikih ya. Yang pekan yang lalu kita sudah membahas mengenai Baitul Maqdis. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai wudu. Maka kita akan lanjut lagi tentang fikih yang berkaitan kalau orang itu tidak mampu wudu, yaitu dengan bab tayamum. Para guru yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada kita untuk selalu mengerjakan perintahnya. Apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita, kita diminta sebagai hambanya untuk melaksanakannya. Bagaimana melaksanakannya? Allah sampaikan, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ketika ada orang diperintahkan untuk sholat dengan berdiri, tapi dia tidak mampu karena sakit, maka dia bisa dengan duduk. Mampunya berbaring, ya dengan berbaring. Termasuk dalam masalah wudu. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu
idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian mau sholat, basuhlah wajah kalian, tangan kalian, usap kepala, basuh kaki, wudu maksudnya. Tapi ini mau wudu tidak ada air, mau berwudu sakit. Ini tangan kalau dikasih air, kalau terkena air maka bisa bertambah sakitnya, membahayakan jiwa. Allah sampaikan, ya, wattaqullaha mastata'tum. Mampunya dengan debu, ya dengan debu saja. Jadi ini ayat ini wattaqullaha mastata'tum ini merupakan makna atau penjelas dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Dengan sebenarnya takwa itu apa yang dikehendaki? Mastata'tum, semampu kalian. Semampu kalian. Bukan semau kita ya, semampu kita. Semampu kita. Enggak bisa zakat ya sedekah. Belum wajib haji ya nabung dulu kan gitu kan. Jadi itu tidak ada kewajiban yang di luar kemampuan kita. Baik. Para guru yang saya muliakan, kata tayammum dalam bahasa Arab itu secara bahasa itu maknanya adalah al-qasdu. Al-qasdu ya. Artinya menyengaja. Dan dalam istilah syariat adalah kita menyengaja untuk mendapatkan debu yang suci. Ya, Allah sampaikan fatayammamu sa'idan thayyiba. Tayamumlah kalian dengan debu yang suci. Jadi definisi tayamum dalam syariat adalah menyengaja untuk memindahkan debu yang suci atau yang halal ya. Kata thayyib itu dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran maknanya dua. Satu, suci, yang kedua, halal. Debu yang suci, debu yang halal. Ustaz, memang ada debu yang enggak halal? Ada. Debu wakaf atau debu yang dipakai yang milik orang lain misalnya nih. Jadi debu yang tidak halal. Ini debu yang suci, bukan bekas najis. Kita pindahkan dari tempatnya untuk mengusap wajah kita, kedua tangan kita sebagai ganti wudu atau mandi. Jadi hanya untuk itu. Jadi debu itu tidak bisa untuk menghilangkan najis, ya, tidak bisa. Tapi dia hanya sebagai ganti untuk menghilangkan hadas. Baik hadas kecil, yaitu hal-hal yang mewajibkan wudu, atau hadas besar, hal-hal yang mewajibkan mandi. Baik itu definisi wudu dalam istilah syariat. Kemudian kata para ulama, tayamum ini merupakan kekhususan untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah Allah berikan keringanan tayamum ini kepada umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan difardukan di tahun ke-6 Hijriah. Difardukan di tahun ke-6 Hijriah. Ulama beda pendapat, Ustaz, itu diperbolehkan di tahun ke-6 Hijriah sebagai rukhsah, keringanan, atau sebagai azimah, memang hukum yang asli. Kalau tidak ada air itu maka wajib tayamum. Ini keringanan atau rukhsah atau azimah, memang hukum yang asli, bukan keringanan. Inilah beda pendapat. Ada yang mengatakan keringanan, ada yang mengatakan azimah, bukan keringanan, tapi memang hukum yang asli. Pokoknya kalau tidak ada air, kewajibannya adalah tayamum. Ustaz, apa efek dari perbedaan pendapat ini? Efeknya, yang mengatakan ini rukhsah, keringanan, dalam istilah fikih ada kaidah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu, keringanan itu hanya diberikan kepada orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya misalnya ada orang safar,
bepergian dari Purwokerto ke Jakarta, tapi tujuannya tidak baik. Tujuannya mau naudzubillah judi misalnya ya, atau tujuan yang lain-lain. Dalam kondisi ini, kalau kita misalnya sampai di tengah jalan tidak ada air, kehabisan air. Kalau kita katakan bahwa tayamum adalah rukhsah, keringanan, orang ini tidak mendapatkan rukhsah. Kenapa? Dia safarnya maksiat. Atau perginya itu dia masih punya hutang. Sudah jauh temponya tapi dia tidak bayar-bayarkan. Ya, dia punya hutang, mampu bayar, jauh temponya enggak dia bayarkan, malah pergi tanpa seizin piutangnya, itu maksiat. Seorang wanita misalnya, dia punya suami, dia pergi jauh dan tidak izin suaminya, maka ini juga maksiat. Kalau kita katakan ini tayamum adalah rukhsah, keringanan, maka orang bermaksiat tidak berhak atau tidak boleh mengambil rukhsah atau keringanan. Tapi kalau tayamum ini adalah azimah, hukum yang asli, maka dia boleh mengerjakan tayamum dan sah hukumnya. Dosanya maksiat tetap dosa, tapi kalau dia mau bertayamum ya hukumnya adalah sah. Tapi kalau kita katakan itu rukhsah, keringanan, maka walaupun dia tayamum hukumnya tetap tidak sah, tidak boleh. Para guru yang saya muliakan, sedikit kita akan mengkaji asbabun nuzul turunnya ayat tayamum ini. Ini menarik. Dulu zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika peperangan Bani Mustalik ya, dari Sayyidah Aisyah, waktu itu Rasulullah sedang safar ya, habis perang. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, ini hadisnya sahih, hatta idza kunna bil baida, karena Sayyidah Aisyah itu ketika sedang menemani Rasulullah di peperangan Bani Mustalik, beliau bawa kalung. Satu riwayat kalungnya itu pinjaman, meminjam saudarinya yaitu Asma, kalungnya Asma. Ketika di tengah jalan, kemudian singgah di sebuah tempat bil baida ya, padang pasir begitu, singgah di situ, inqata'a ikdunli, kalungnya Sayyidah Aisyah istri Nabi itu kalungnya terputus, jatuh, hilang. Makanya kemudian apa? Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi. Ketika mendengar dilapori istrinya, ya Rasulullah, kalung saya hilang. Maka Nabi langsung bergegas, bersegera untuk mencari kalung istrinya itu. Dicari sama Nabi. Enggak marah Nabi itu. Kamu gimana sih? Enggak begitu. Ya, ini Rasulullah itu dengan keluarganya luar biasa. Beliau cari. Bahkan beliau wa aqaman nasu ma'ahu. Beliau ajak sahabat-sahabat ikut nyari kalungnya. Nyari kalungnya siapa? Sayyidah Aisyah. Walaisu ala ma'in, dalam hadis ini. Mereka waktu itu sedang di jalan, tidak ada air. Wong sedang singgah di padang pasir, bil baida, padang pasir. Dan di Arab itu loh padang pasir bisa ribuan kilo. Saya pernah safar dari Yaman, Hadramaut ke Oman. Itu seperti di tengah lautan, nggak ada sinyal, 4 penjuru kelihatan, pasir semua, hanya jalan satu tok begitu. Jadi matahari jedul itu kelihatan, bulatnya kelihatan. Memang tidak ada air, nggak ada air sama sekali, nggak ada air. Makanya ada orang tersesat itu, tersesat di padang pasir, nggak ada makan, nggak ada air. Memang ya wajar. Itu 8 jam memang itu padang pasir semua, tidak ada air, nggak ada perumahan, nggak ada, yang ada pasir ya, lautan pasir. Nah, maka di sini walaisu ma'hum ma, nggak ada air. Maka ketika mereka malam nyari kalung, nggak ada air, ini sahabat sudah gelisah. Wah, jangan-jangan nanti subuh kita nggak bisa sholat ini, gimana mau wudu? Ya, nggak ada air. Maka mereka itu, oh ini gara-gara istri Nabi Sayyidah Aisyah ini gimana ini? Fa'atan nasu ila Abi Bakrin, maka mau datang ke Nabi nggak enak. Ini para sahabat mendatangi mertua Nabi. Siapa itu? Abu
Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Abu Bakar mengadukan putrinya. Ya. Faqalu ala tara ila ma sana'at Aisyah. Wahai Abu Bakar, kamu enggak tahu toh yang diperbuat oleh putrimu Aisyah itu loh. Ya. Gara-gara putri kamu itu, ya kan? Kita semua tertahan di sini. Ya, Rasulullah tertahan, sahabat-sahabat yang lain juga tertahan. Sehingga besok pagi ini kita mau sholat subuh dan kita nggak punya air. Ya. Jadi walaisu ala ma'in, walaisa ma'hum ma'. Nabi mau wudu nggak bisa, sahabat-sahabat mau wudu nggak bisa. Ya. Mereka mengadu kepada siapa? Abu Bakar yang dilapori mertuanya. Sungkan mau lapor sama Nabi, sungkan. Nabi juga nyari kalung. Faja'a Abu Bakrin, maka datang Abu Bakar. Jadi ini kadang-kadang bahwa mertua itu boleh juga menasihati anaknya, walau sudah menikah anaknya. Datang kepada siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wa Rasulullah SAW wadhi'un ra'sahu ala fakhidhi, kata Sayyidah Aisyah. Ketika datang Abu Bakar, itu posisi Nabi sedang kecapean, belum keletihan sampai tertidur di atas paha Sayyidah Aisyah. Beliau sedang istirahat. Faqala, maka kata Abu Bakar, habis di Rasulullah, wahai Aisyah, kamu sudah menahan Rasulullah, sudah membuat Rasulullah itu nggak bisa pergi gara-gara nyari kalung kamu. Wan nasa, kamu sudah menahan para sahabat yang lain semua juga nggak bisa berangkat gara-gara nyari kalung kamu itu. Walaisu ala ma'in walaisa ma'hum ma'. Mereka besok harus sholat subuh padahal nggak punya air gara-gara kamu ini. Kata Sayyidah Aisyah, fa'atabani Abu Bakar. Abu Bakar mencelaku, mencaciku, pokoknya wah dengan ucapan-ucapan yang keras lah begitu, yang keras. Bahkan kata beliau, wa ja'ala yad'anu biyadihi fi khasirati. Abu Bakar itu menusuk-nusuk tangannya ke pinggangku. Kamu nih gitu, dimarahin betul, karena marah betul. Sayyidah Abu Bakar marah betul. Fala yamna'uni min at-taharruk, kata Sayyidah Aisyah. Kalau tidak karena Nabi itu di pangkuanku, aku sudah lari gitu. Tapi karena saya nggak ingin mengganggu Nabi, itu saya dimarahin dia, saya diam aja. Karena nggak ingin mengganggu Nabi. Jadi begitu. Jadi kalau seorang wanita itu dimarahin ya sebaiknya ya diam saja begitu. Ini saya begitu. Beliau diam demi tidak mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta asbaha, sampai masuk waktu subuh, ala ghairi ma'in, Rasulullah dan para sahabatnya tidak memiliki air untuk wudu. Maka ketika dalam kondisi begitu, Allah turunkan ayat tayammum, ya. Wa in kuntum marḍā aw 'alā safarin, ya, falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Kalian sedang dalam safar, perjalanan, tidak ada air, tayammum dengan debu yang suci, kan begitu. Maka sahabat-sahabat Nabi tadi, sahabat-sahabat ini yang awalnya marah jadi bersyukur. Kata Usaid bin Khudair, ma hiya bi awwali barakatikum, wahai Aisyah, ini bukan pertama kita dapat kebaikan, kemudahan ini gara-gara keberkahan keluargamu, wahai keluarga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gara-gara engkau kita dapat apa? Rukhsah, tahu hukum kalau tidak ada air itu boleh tayammum. Jadi ini kadang-kadang Masya Allah. Kemudian Sayyidah Aisyah itu pagi hari mereka sahabat tayammum, sholat subuh dengan tayammum. Nah, ketika sudah agak siang, untanya itu berdirikan, ternyata kalungnya di bawah unta itu. Sehingga, tapi ini hikmahnya apa? Artinya hikmahnya ketika tertahan seperti itu, Allah turunkan ayat tayammum. Fa inna ma'al usri yusra. Ketika sudah enggak ada jalan, enggak ada air, Allah berikan kemurahan yaitu dengan tayammum. Para guru yang saya muliakan, baik itu sekilas mengenai asbabun nuzul ayat tayammum.
Baik. Kemudian oleh para ulama dirumuskan, kapankah seseorang boleh tayamum? Nah ini, kapankah seseorang boleh tayamum? Kalau kita melihat ya, dan nanti bagaimana cara tayamum kita akan bahas ya. Pertama, kapan? Pertama, kalau kita melihat dalam kitab fikih itu sebenarnya satu aja, satu sebab yang membolehkan orang tayamum. Apa itu? Tidak bisa menggunakan air, gitu aja. Tidak bisa menggunakan air memang karena tidak ada air, atau airnya ada tapi dia tidak bisa menggunakan, ya kan? Atau yaitu apa? Karena sakit misalnya, karena sakit dan lain sebagainya. Pernah suatu ketika dalam sebuah hadis ya, sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, itu ada seorang sahabat ketika Rasulullah sholat dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba beliau melihat ada laki-laki yang di pojok sendirian tidak ikut sholat. Maka Rasulullah bersabda, "Ya fulan, wahai fulan, ma mana'aka an tusalliya ma'al qaum?" Mengapa Anda tidak ikut berjamaah dengan kami, sholat berjamaah? Kata laki-laki itu, "Asabatni janabatun wala ma'a." Saya junub ya Rasulullah, dan saya mau mandi enggak ada air. Sabda Nabi, "Alaika bis-sha'id fa innahu yakfika." Kamu cukup nyari debu, tayamum sudah cukup bagimu untuk bisa mengerjakan sholat walaupun belum mandi. Ini pernah juga dari sahabat Ammar bin Yasir, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ketika beliau mengatakan, "Fa ajnabtu," saya junub, "falam ajidil ma," saya enggak menemukan air, "fatama'aktu," maka saya itu guling-guling fit turabi di pasir, guling-guling kayak kucing gitu kan, guling-guling. Karena beliau menganggap kalau tayamum wudu kan begini, nah, kalau mandi bagaimana? Guling-guling, ini kan pikiran sendiri. Maka fa akhbartu, maka saya ceritakan kepada Nabi. Sabda Nabi, "Oh, enggak perlu begitu. Innama yakfika an taqula biyadaika hakadha." Jadi cukup kamu ambil debu, usap wajah, usap tangan, enggak perlu begitu. Bahkan ini karena nggak ada air. Pernah ada seorang sahabat Nabi ketika perang, kepala beliau itu sakit, kena luka. Maka pagi hari, malam hari junub, sudah luka, apesnya junub, gitu kan. Tanya dengan sahabat-sahabat yang lain, "Ini gimana? Saya luka, tapi saya junub. Air ada, tapi saya mau menggunakan air, takut nanti saya nggak kuat karena saya sakit, kepala saya luka." Waktu itu sahabat belum tahu hukumnya. Mereka berfatwa, ya namanya junub ya wajib mandi, mandi. Begitu mandi langsung meninggal dunia, wafat. Maka sabda Nabi ketika mendengar hal itu diceritakan, yang membunuh yang ngasih fatwa. Yang bunuh yang apa? Yang ngasih fatwa tadi itu. Makanya ini artinya ulama merumuskan kapan orang itu boleh tayamum, intinya ketika tidak bisa menggunakan air. Tidak bisa menggunakan memang karena tidak ada air, ya paceklik, atau karena ada air tapi tidak bisa menggunakan karena sakit dan lain sebagainya. Jelas ya? Jadi itu sebab-sebab tayamum. Yang pertama, tidak ada air, faqdul ma'. Yang kedua, ada air tapi tidak bisa digunakan karena sakit atau yang lain. Para guru yang saya muliakan, untuk sebab yang tidak ada air ini ulama membagi menjadi beberapa bagian ini. Ya, pertama begini, ketika kita sedang safar misalnya, sedang di perjalanan, ya, kemudian mau wudu atau mau mandi wajib, tidak ada air. Apakah kita langsung boleh tayamum atau wajib mencari air terlebih dahulu? Nah, misalnya saya kayak dulu itu kan,
lagi jalan dari dari Yaman ke Oman 8 jam. Itu semuanya padang pasir. Di tengah jalan bisnya berhenti karena bensinnya habis. Dan nggak ada pom bensin di tengah-tengah itu, berhenti aja. Berhenti. Kita hanya menunggu ada yang lewat lagi minta bantuan karena itu padang pasir. Itu bagaimana kondisinya? Kita sampaikan pokoknya semuanya nggak boleh ada yang wudhu. Airnya hanya boleh untuk minum. Dan kita memang yakin nggak ada air di situ, nggak ada air. Sudah lewat tadi nggak ada air. Dalam kondisi ini, kalau sudah masuk waktu sholat, maka kita boleh tayamum tanpa perlu mencari air. Kenapa? Sudah yakin nggak ada air, sudah lewat tadi keliling, kan? Sudah nggak ada air, sudah jelas. Tapi kalau dalam hati masih kayaknya di sebelah sana mungkin ada air deh, maka kita wajib mencari. Nanti ini agak detail dalam fikih ya. Nanti jarak berapa gitu jaraknya. Kalau itu masih dekat, masih ada ukurannya, itu masih orang biasa ke sana untuk hajatnya, nyari kayu bakar begitu. Ya, belum jarak yang sangat jauh, maka kita wajib ke sana mencari air. Dan mencarinya itu adalah setelah masuk waktu sholat. Kalau sebelumnya belum diperlukan tayamum, karena bisa jadi sebelum sholat nggak ada air, tapi pas masuk waktu sholat hujan misalnya, maka dalam kondisi ini mencari airnya adalah setelah masuk waktu sholat. Ini kalau masih memungkinkan ada air. Kalau sudah yakin memang nggak ada air, ya boleh tayamum langsung untuk sholat. Dan tayamum ini adalah thaharah yang dhaifah, yang lemah. Maka tidak boleh orang tayamum sebelum masuk waktu sholat. Jadi kalau saya itu mau tayamum untuk sholat duhur, nanti nunggu masuk sholat duhur dan sudah keliling nggak ada air atau sudah yakin nggak ada air, baru saya boleh untuk tayamum untuk mengerjakan sholat duhur. Sudah tayamum tiba-tiba hujan, Ustaz, bagaimana? Apakah batal tayamumnya? Batal. Kalau belum sholat. Kalau sudah sholat, Allahu Akbar, hujan, gimana Pak? Batal nggak Pak? Ya, kalau sudah sholat ada kaidah fikih menarik ini. Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Diampuni kalau sudah terjadi perkara yang seandainya belum dikerjakan tidak diampuni. Seandainya itu hujannya sebelum sholat, batal langsung. Tapi kalau sudah terlanjur sholat, maka ini tetap sholatnya apa? Sah dan nggak perlu dibatalkan. Jadi sudah diampuni karena apa? Sudah terlanjur, sudah dikerjakan. Itu kalau dalam kaidah Jawa, fa'ing kadunga fatarusna gitu. Kalau sudah kadung sholat, ya sudah diteruskan, tidak batal. Tapi kalau sebelum sholat, maka batal itu sholatnya. Atau hujannya setelah sholat selesai, maka ya tetap hukumnya sah, sholatnya itu sah. Baik, itu tadi yang karena tidak ada air. Baik, ada orang itu tayamum. Ini nanti detailnya kita bahas. Ada yang tayamum, airnya ada, air ada. Cuman air ini ada di sumur yang satu, cuman satu sumurnya. Rombongan kita ini, musafirnya ini jumlahnya 200. Ini ya, nanti singgah mau sholat maghrib, ada air sumur satu. Zaman dulu kan namanya orang pergi kan kayak kafilah tuh, kafilah, ya kan, supaya banyak rombongan sehingga mereka aman dari perampokan. Jadi banyak gitu. Ini kalau masing-masing ngambil air di sumur itu, antri, itu yang belakang sudah habis waktunya belum dapat air, kan begitu, karena antri. Nah, dalam kondisi ini, maka yang belakang ini kalau saya ngantri kayaknya sudah lewat waktu dan saya belum sholat, maka boleh tayamum dan segera sholat. Kenapa? Antri air sampai habis
waktu. Kadang-kadang ada juga begini, airnya ada. Di mana Ustaz? Itu, di rawa-rawa itu. Tapi hati-hati, ada buaya. Itu juga boleh tayamum. Kenapa? Kalau kita ke sana membahayakan jiwa kita. Atau air ada, untuk mendapatkan ke sana ini tempatnya banyak begal dan lain sebagainya. Maka kita boleh tayamum. Kenapa? Karena tidak aman itu jiwa kita atau harta kita dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi dianggapnya seperti nggak ada air. Karena ada air tapi nggak bisa diambil karena hal-hal tadi, ada yang mencegah. Yang kedua ini, ada orang tidak bisa menggunakan air karena sakit. Sakit kata para ulama dibagi 3. Ada sakit ayyakhafa ma'ahu bil wudu'i fautar ruh. Ada sakit kalau dia berwudu menggunakan air maka nyawa bisa melayang, ya, bisa hilang. Au fauta udwin, atau tangannya lumpuh misalnya. Ini kalau saya pakai air bahaya ini, manfaat tubuh saya bisa hilang. Ya, maka dalam kondisi ini penyakit yang mengkhawatirkan, yang mengkhawatirkan dalam kondisi ini fayubahu lahu at-tayammum, boleh baginya untuk bertayamum secara mutlak, boleh. Yang kedua, ada orang sakit itu ayyakhafa ziyadatul illah. Jadi sakitnya enggak membahayakan, tapi kalau dia pakai air ini khawatir sakitnya bertambah atau masa sembuhnya lama. Atau kalau dia pakai air nanti di wajahnya mungkin akan membekas itu. Mungkin dia habis kecelakaan, ini luka. Ini kalau kena air nanti dia akan glodok, akan muncul ya di tubuh, yang di wajah atau di tangan yang kelihatan. Nah, dalam kondisi ini dia juga boleh bertayamum. Kenapa? Nanti akan membekas di wajah yang di bagian tubuh yang itu kelihatan, di wajah, di tangan. Atau nanti kalau dia pakai air tambah sakitnya atau lama sembuhnya, itu juga boleh. Nah, yang ketiga, ada sakit yang ringan. Ya, ini sakitnya gudiken atau bisulan yang ringan gitu. Ini kalau dia pakai air nggak ada kekhawatiran yang seperti tadi dalam kondisi, atau mungkin karena dingin yang tidak tidak membahayakan begitu. Maka dalam kondisi ini fala yajuzu tayammum, nggak boleh tayamum, dan di sini nggak ada khilaf ya. Artinya memang kalau sakitnya ringan, pilek-pilek sedikit, ya tetap dia wajib bertayamum. Kalau di rumah sakit Arab itu biasanya sudah ada tempat tayamum gitu, ada nampan diisi debu untuk tayamum. Nah, kalau sakitnya ringan, yang nggak perlu opnam gitu, yang itu nggak usah tayamum. Jadi tetap harus wudu. Tapi kalau itu nanti kena air bisa khawatir sembuhnya lama, tambah sakitnya, maka di sini ya dia boleh bertayamum. Dan dalam kondisi ini kata ulama, lil maridi ay ya'tamida fi dzalik qaul tabib. Jadi orang yang sakit dalam kondisi ini penyakit saya bahaya apa tidak, ini yang bisa menentukan dokter. Maka yang sakit dia bisa berpatokan kepada ucapan dokter yang amanah. Makanya saya punya kawan itu dia menulis kitab. Judulnya adalah kaitannya hukum syariat dengan profesi. Kadang-kadang hukum itu muncul karena profesi kedokteran. Dokter mengatakan itu bahaya, muncul hukum syariat, berarti boleh tayamum. Kata dokter, oh, itu penyakitnya aman, maka wajib pakai air wudu dan nggak boleh tayamum. Dalam kondisi ini dia harus pakai ucapan yang ahlinya, yaitu para tabib atau dokter. Kecuali dalam kondisi di tengah jalan dokter nggak ada, maka dia boleh istihad. Kira-kira ini penyakit saya ini kalau saya pakai air kayaknya bahaya ini. Nah, tapi kalau hanya kira-kira, ini dia boleh tayamum. Cuman nanti kalau sudah dapat air atau sudah sembuh sakitnya, wajib mengulangi sholatnya. Tapi kalau dengan ucapan dokter sudah yakin betul
kalau dia itu pakai air bisa bahaya, ini dia boleh tayamum dan tidak wajib mengulangi sholatnya. Ini bedanya begitu. Kalau hanya kira-kira ini masih belum menggugurkan kewajiban sholat. Tapi boleh tayamum dan dia dalam kondisi itu kalau dia sholat pakai tayamum dia tidak dosa. Hanya nanti ketika sudah sembuh wajib mengulanginya karena dia hanya dengan prasangka tidak dengan ilmu yang akurat. Ada orang ini yang ketiga, al-ihtiyaju ilaih. Ada orang bertayamum karena apa? Karena air ada tapi diperlukan. Contohnya apa ini? Ada hewan yang dimuliakan. Maksudnya dimuliakan bagaimana Ustaz? Maksudnya dimuliakan adalah ini air ada, tapi kalau saya pakai wudu nanti ada teman-teman saya yang kehausan, dia mau minum, atau ada kuda, hewan yang dimuliakan, kuda yang dia butuh minum, atau ada kucing yang minta minum, maka dalam kondisi ini kita boleh tayamum. Bahkan kalau kita berwudu, teman kita nanti meninggal dunia, ini kita wajib tayamum dan tidak boleh wudu. Mengapa? Untuk menjaga jiwa lebih diutamakan. Makanya Ustadz, katanya hifdzun nafas itu di bawah hifdzuddin. Menjaga jiwa itu di bawah menjaga agama. Mengapa kok ini orang boleh meninggalkan wudhu hanya demi keselamatan jiwa? Berarti hifdzun nafas diutamakan daripada hifdzuddin. Iya, karena perintah Allah tadi, fa'tu minhu mastata'tum. Jadi kalau kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan perintah, kerjakan semampunya. Tidak boleh kita membahayakan jiwa. Walau kadang-kadang ini menjaga agama lebih diutamakan dibanding menjaga jiwa. Maka muncullah istilah fikih jihad. Saudara di Palestina itu yang mereka kan berjihad. Resikonya apa? Hilang nyawa, kan begitu, hilang nyawa. Tapi karena jihad itu untuk tegaknya agama, untuk tegaknya kemerdekaan mereka, agar mereka bisa menjaga Al-Aqsa, maka dalam kondisi ini menjaga agama lebih diutamakan walaupun dengan kehilangan nyawa, nggak apa-apa. Jadi jihad itu hifdzuddin lebih diutamakan daripada hifdzul nafas. Tapi dalam masalah tayamum ini hifdzun nafas lebih diutamakan daripada hifdzuddin tadi. Sehingga sholatnya boleh nggak pakai wudu tapi boleh tayamum. Jadi dalam kondisi ini memang berbeda. Baik, Ustadz, memang ada hewan yang nggak dimuliakan. Ini hayawan. Hayawan ini nggak pasti hewan ya. Ini hayawan itu artinya makhluk hidup yang nggak dimuliakan. Maksudnya ini dalam kitab Safinah ya. Maksudnya nggak dimuliakan artinya ada hayawan-hayawan makhluk hidup yang itu memang aslinya berhak untuk dibunuh. Maka dalam kondisi ini kalau kita ada air sedikit dan dia butuh minum, kita boleh pakai air untuk wudu dan dia meninggal dunia, kita nggak dosa. Kita nggak dosa. Siapa itu mereka? Ini siapakah yang nggak dimuliakan itu siapa? Ini menarik ini. Pertama, yang nggak dimuliakan itu adalah satu, kata beliau, tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Dalam fikih lah, dalam fikih, kalau ada orang meninggalkan sholat, zuhur misalnya, dia nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Males. Maka nanti oleh hakim dia diminta untuk bertaubat kepada Allah. Pak, taubat Pak, sholat. Disampaikan hadisnya, ancamannya. Orang itu kalau dia sehat, dia mampu untuk sholat, bahkan sakit pun mampu untuk sholat dengan sekemampuannya. Kok tidak sholat? Itu dalam hadis akan masuk neraka satu wukuf 80 tahun lamanya. Setahunnya di akhirat 1000 tahun dunia, kan begitu. Disampaikan, dinasihati.
Nggak mau juga, ditunggu Pak. Ditunggu sampai waktu yang bisa dijamak dengan duhur asar. Kalau sampai asar habis kok belum juga sholat, itu dia, kalau di hukum Islam ini ya, dia dibunuh. Tapi tetap hukumnya Islam, hukumnya Muslim. Kalau dia tidak mengerjakan sholat karena malas. Tapi kalau dia itu enggak sholat karena mengingkari hukumnya, mau apa tuh sholat itu enggak wajib kok sholat. Jadi ingkar kepada hukumnya sholat, maka dalam kondisi ini dia kufur karena mengingkari hukum Allah yang sudah maklum minad din bid'ah. Artinya sudah diketahui ini hukum perintah Allah, kalau dia ingkari maka ini dia murtad. Jadi pertama, jadi kita ada air nih sedikit. Di samping kita ada orang kehausan, tapi dia nggak pernah sholat gitu. Maka dia, sampean sholat apa saya wudhu ini? Kalau nggak sholat nggak saya kasih minum, itu boleh Pak? Boleh. Wah nggak apa, saya mending mati daripada saya sholat gitu. Ya sudah. Yang kedua, yang ghairu muhtaram siapa itu? Yang kedua adalah az-zani muhsan. Nah, orang sudah menikah dengan nikah yang sah, sudah berkumpul dengan istrinya, kemudian berzina. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini namanya zina, zani muhsan. Ini juga dalam syariat Islam dia itu hukumannya rajam. Ditanam di tanah sampai leher, terus dilempar pakai batu sampai meninggal dunia. Nah, kalau kita punya air sedikit, ada orang itu na'udzubillah pezina, muhsan, minta air dong buat minum, jangan wudhu lah, tayamum aja kamu zina muhsan kok, saya wudhu juga nggak apa-apa gitu. Jelas ya, karena memang sudah boleh. Yang ketiga murtad, man baddala dinahu faqtuluh. Yang keempat kafir harbi. Siapa yang kafir harbi? Orang kafir yang memerangi kaum muslimin, Israel. Jadi mau wudhu, ada orang Israel yang membunuh kaum muslimin kehausan, biarkan dia mati, gitu kan. Jadi kita pakai airnya untuk wudhu, kecuali dia mau masuk Islam, itu lain lagi. Maka di sini kafir harbi. Jadi kalau kafir yang zimmi, kafir yang dia itu damai dengan kaum muslimin, punya ikatan janji damai dengan kita, ya nggak boleh kita kasih dia minum. Ini yang kafir yang harbi, yang memerangi kaum muslimin. Berikutnya siapa lagi yang tidak muhtaram? Ada kalbul akur, anjing yang galak, juga sama. Ini ada air sedikit, saya mau wudhu, ada anjing galak butuh air. Ini anjingnya membahayakan. Ada orang lewat diseruduk, ya, digigit. Nah, maka ini ya kita boleh untuk nggak ngasih dia minum. Yang penting karena dia memang disuruh untuk dibunuh. Kalbul akur. Ustadz, kalau anjing yang nggak galak boleh nggak kita pelihara? Boleh nggak Pak? Anjing tapi nggak galak, dia baik, dia menjaga rumah, dia boleh nggak? Boleh nggak? Nah, ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani, al-kalbu thalatha. Anjing itu ada tiga macam. Ada yang akur, yang galak, yang itu membahayakan. Nah, anjing yang seperti ini la khilafa, tidak ada beda para ulama, semua sepakat anjing yang begini boleh dibunuh. Bahkan sunnah dibunuh. Kenapa? Karena membahayakan manusia. Yang kedua, wa ma fihi naf'un. Anjing yang bisa dimanfaatkan untuk berburu, ya. Zaman dulu tuh berburu pakai anjing buruan. Atau untuk jaga rumah, jagain kebun. Ini anjing muhtaram. Ini dimuliakan dan tidak boleh dibunuh. Jadi kalau kita ada air sedikit, mau wudhu, ada anjing yang dia itu jaga rumah kita kehausan, kita nggak boleh wudhu Pak. Ini airnya kasihkan dia untuk dia minum dan kita bertayamum, begitu. Bahkan ada kisah ya, seorang wanita yang dia berzina, Allah ampuni dosanya gara-gara ngasih minum anjing, kan begitu. Maka di sini kalau anjingnya baik ya kita kasih minum, kita boleh tayamum dan tidak berwudu, airnya untuk dia minum. Kemudian yang ketiga lah ini,
Wa ma la naf'a fihi wala dhar. Manfaatnya enggak ada, tapi juga enggak membahayakan. Tidak galak, tapi enggak bisa untuk jaga rumah, enggak bisa untuk berburu. Bagaimana ini? Hanya cuman bisa untuk ya piaraan toh. Maka di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh dibunuh, ada yang mengatakan ini tetap muhtaram, artinya dimuliakan, sehingga boleh dikasih air minum dan kita boleh untuk bertayamum. Kata Imam Romli, beliau ini muhtaram, jadi nggak boleh dibunuh, haram dibunuh. Ada yang mengatakan boleh dibunuh. Yang keenam yang boleh dibunuh ini adalah khinzir, ya, babi. Jadi kita ada air sedikit, di sebelah kita ada babi kehausan, ini boleh kita ini untuk wudu, ya, walaupun dia mati, karena itu memang dia hewan yang disuruh untuk dibunuh. Dan dalam sebuah hadis ada beberapa hewan yang boleh dibunuh, ya, yang membahayakan. Contohnya ada tikus, ya, ada cicak dan lain sebagainya. Baik, ini beberapa hal tentang kebolehan tayamum. Bagaimana cara tayamum? Nah, ini kita akan praktekkan, Pak. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, itu yang wajib diusap dalam tayamum itu satu wajah, kedua tangan sampai siku. Kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal dan mazhab Maliki itu cukup dengan sampai sini, pergelangan tangan. Ya, pergelangan tangan. Bagaimana caranya? Begini. Bisa dipraktekkan, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ini, ya, pertama niat. Ini rukunnya itu apa nih? Niat. Kenapa? Innamal a'malu bin niat. Kalau tanpa niat nggak sah. Niat untuk supaya apa niatnya? Saya niat tayamum agar dibolehkan sholat. Yang kedua, ambil debu dengan sengaja. Ngambilnya bisa di tempat yang ada debunya, di tembok atau di udara. Yang tidak boleh nggak diambil debunya. Misalnya nih, saya pernah naik ke Gunung Semeru. Itu debunya satu mata kaki itu ketutup itu, mata kaki tutup. Kalau ada truk lewat, saya lagi gunung, itu langsung semuanya debu semua. Ya, debu semua. Nah, ketika kita, wah, sekalianlah saya tayamum, bus gitu kan. Nah, itu enggak sah itu enggak sah. Kenapa? Harus dengan kita apa? Yang memindahkan debu itu kita. Ada niat, ada kalau kita ambil dengan debu, walaupun di udara, kita ambil debunya, kita niatkan untuk tayamum. Usapkan pertama wajah, ya, dari atas kemudian ke bawah, begini. Kemudian yang kedua, ambil lagi yang kedua untuk tangan, begini, Pak. Tangan ini yang dalam, ini yang luar. Nah, kita ambil bersamaan tangan yang jari ini, yang bagian dalam, yang kiri, untuk mengusap bagian luar yang sebelah kanan. Ya. Begini. Yang bagian dalam yang ini untuk yang sebelah sini. Ya, sini. Ya. Sampai di jempol, ini dengan jempol begini. Jangan begini, karena ini debu yang sini mau dipakai untuk yang sebelah sini. Supaya enggak mustakmal. Nah, sampai di jempol, ya. Ini seperti ini. Ya, keluar. Ya, begitu, ya. Nah, kemudian yang ini kan belum dipakai nih. Dipakai untuk yang sebelah kiri. Slet, sama. Sebelah kiri, ya. Nah, kemudian nanti sunnahnya di sela-selai begini. Ya, sela-selai. Kalau ada cincin, lepas dulu, Pak. Wajib lepas. Kalau wudu sunnah dilepas, kalau tayamum wajib dilepas. Karena ini nanti enggak bisa kena debu, ya, wajib dilepas. Cincinnya semua begitu. Jadi slet sampai sini, jangan begini, ya, tapi ke belakang, jempol dengan jempol. Nah, ini karena debunya ini supaya enggak mustakmal, dipakai untuk yang sebelahnya. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki cukup pergelangan tangan. Dan memang ada dua hadis. Nah, Nabi ada riwayat Nabi itu usap wajah dan sampai pergelangan tangan. Yang kedua ada hadis dari Nafi' dari Ibnu Umar, itu beliau sampai siku-siku. Ini yang dipakai dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki sampai siku-siku sini. Itu yang diusap ketika tayamum. Enggak perlu diulang 3 kali, enggak perlu. Jadi cukup sekali aja. Yang penting semua sudah kena debu. Ya.
Begitu nggih? Itu cara untuk tayamum. Baik. Ada apa? Kaki, nggak perlu kaki. Tayamum kan kalian fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum. Cukup wajah dan tangan. Nggak perlu berkumur, kan? Nggak perlu kaki, nggak perlu, ya nggak perlu. Cukup, walaupun dia karena junub, cukup tangan dan wajah dan tangan, cukup. Jadi nggak, itu adalah keringanan rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun junub, walaupun karena hadas, sama tayamumnya seperti itu. Jadi ambil debu, usapkan wajah dari atas dulu, kemudian ke bawah, ya. Kemudian yang kedua, kalau ada najisnya dihilangkan dulu. Yang kedua, ini untuk tangan, seret, jempol sampai dengan jempol, seret. Yang sebelah sini masih utuh kan tadi kan? Untuk yang sebelah kiri, seret. Nah, kemudian di sela-sela. Itu cara untuk bertayamum ketika kita sakit, nggak bisa menggunakan air, atau ketika tidak ada air. Ustadz, kalau seandainya saya di pesawat, air cuman sedikit buat istinja, nggak boleh pakai wudu. Tayamum, debu nggak ada di pesawat ASEAN, nggak ada debu nggak ada. Gimana kita? Boleh nggak sholat? Umroh itu kan 9 jam minimal, mesti lewati waktu sholat kan begitu. Boleh apa tidak? Ini teman ulama, kita boleh, bahkan wajib sholat li hurmatil wakti, untuk menghormati waktu sholat. Ya, jadi tetap wajib sholat. Tujuannya apa? Kan batal Ustaz, nggak apa-apa. Maghrib, isya misalnya, atau ini subuh, tetap sholat, walaupun batal nggak apa-apa. Karena apa? Tadi, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan semampu kalian. Mampunya begitu memang. Air nggak ada, debu nggak ada, ya sudah, niat sholat semampunya, ya kan? Semampunya. Nah, nanti kalau sudah sampai di bawah, kalau dalam mazhab Syafi'i ini, di bawah nemu air diulangi. Hukumnya bukan qadha. Hukumnya i'adah, hanya mengulangi tadi yang belum sempurna karena belum punya wudu. Ini fungsinya apa? Fungsinya, na'udzubillah, kalau ada apa-apa, misalnya kejadian apa-apa, kita meninggal dunia, kita sudah meninggal dunia dalam kondisi sudah mengerjakan perintah Allah semampu kita. Tapi kalau kita belum sholat, ini kan berarti kita masih ada kewajiban. Ya, ada kewajiban yang kita belum kerjakan. Bahkan ada ulama yang mengatakan nggak wajib diulangi, karena memang mampunya seperti itu. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini wajib diulangi. Nanti kalau sudah sampai turun ke bawah, itu diulangi, namanya i'adah. Jadi ada ibadah itu ada 3. Ada i'adah, ada qadha. Kalau ada itu mengerjakan ibadah pada waktunya sempurna ini. Kayak tadi subuh kita sempurna. Yang kedua i'adah, kita mengulangi ibadah yang sebelumnya yang belum sempurna. Tadi kan kita sholat di pesawat nggak sempurna, ya kan? Nggak punya wudu, ya kan? Sedang batal, maka kita ulangi, namanya i'adah, mengulangi. Yang ketiga qadha, tadi belum ngerjain sama sekali, sampai lewat waktunya, kita qadha di setelahnya, namanya qadha. Jadi ada i'adah, ada qadha. Rasulullah bersabda, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran atau kelupaan belum sholat, hendaknya dia mengqadha sholatnya ketika dia sudah bangun atau sudah ingat, suruh qadha. Kata para ulama, kalau yang ketiduran saja atau kelupaan wajib disuruh mengqadha, apalagi yang sengaja. Ya kan? Dulu belum hijrah, belum masih preman lah, 2 tahun nggak sholat, diqadha. Dan bahkan tidak boleh sholat sunnah sampai qadhaannya selesai. Ustaz, saya mau qobliyah ba'diyah, nggak usah qobliyah ba'diyah, qobliyahnya diganti sholat fardu, masih punya hutang. Ya, saya mau taraweh, nggak usah taraweh, tarawehnya imamnya sholat niat taraweh, anda niat sholat subuh. Sampai habis selesai diqadha semua, baru boleh sholat sunnah.
Ini begitu. Jadi kalau nanti kita di tengah jalan di pesawat misalnya, ya kita sholat semampu kita. Kalau kita meninggal dunia ada apa-apa, kita sudah mengerjakan perintah Allah semampu kita. Walaupun sholatnya nggak wudu pun sudah, karena mampunya begitu. Nggak wudu, nggak tayamum, maka itu dihukumi dianggap sudah gugur kewajibannya. Baik, ada pertanyaan dulu, moga. Nggak ada ya? Okay. Perjalanan itu nabrak dua pesawat. Ya. Apa sholatnya? Duhur sama asar misalnya. Oh iya, siap. Kita ke Jakarta naik kereta. Sebenarnya sampai Jakarta itu masih bisa untuk asar. Ya. Itu untuk sholat duhurnya sebaiknya dilaksanakan di atas kereta dulu, nanti di jamaah sama asar lagi di waktu sampai, atau sekalian sampai di Jakarta, sekalian di Jakarta. Ya. Kalau masih ada waktu untuk jamak aja, nggak apa-apa. Yang penting ketika zuhur sudah niat jamak takhir. Nanti kalau kita ada apa nggak dosa. Niat jamak takhir. Makanya niat jamak takhir itu di waktu sholat zuhur. Di waktu sholat zuhur. Jangan sampai nggak niat. Kalau nggak niat mah nggak boleh jamak takhir. Jadinya qadha. Makanya kalau kita bawa rombongan masuk waktu zuhur nih, diingatkan Bapak Ibu semua, nanti kita jamak takhir ya di Jakarta begitu. Supaya apa? Jamaah niat jamak takhir di waktu zuhur. Itu sudah cukup, karena waktunya kan masih ada waktu nanti di waktu asar. Kecuali memang ini nabrak maghrib. Nah, kalau begitu ya harus di kereta. Jadi semampunya begitu. Begitu Ustaz. Tapi kalau memang masih ada waktu untuk jamak ya nanti bisa dijamak dengan takhir dengan waktu asar. Atau subuh, subuh ya harus di kereta, mau di kereta. Jadi walaupun nanti nggak ngadap kiblat, nggak punya wudhu, ya itu dimaafkan. Nanti setelah turun ya diulangi karena tadi kan belum sempurna, nggak punya wudhu, nggak ngadap kiblat dan lain sebagainya. Ya, baik, cukup misalnya. Baik, mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah ridhai, Allah berkahi, jadi ilmu yang bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Dan semoga saudara kita yang dalam kondisi tidak aman di Palestina, Allah berikan kemenangan, Allah berikan kemudahan, dan semoga mereka semua diberikan kemerdekaan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala nabiyyina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum. Allahumma zidna wa la tanqusna, athirna wa la tu'thir alaina, akrimna wa la tuhinna, asturna wa la tafdhahna. Laka rabbi fi anfusina fadlilna fa'yuna sifa'azimna. Allahumma ya Allah, inna na'udzu bika minal hammi wal hazan, wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl, wa na'udzu bika min ghalabil dain wa qahril rijal. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina fadlika amman siwak. Allahumma sallimna wa sallimil muslimin min mudhillatil fitan. Allahumma ansuril muslimina fi Filastin. Allahumma ansuril muslimina wal mustad'afina wal mujahidina fi Filastin. Allahumma ansuril mujahidina fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Allahumma ansurhum nasran aziza. Waftah lahum fathan qariban mubina ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ansur ibadikal muwahhidin wa ansur man nasruddin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Banyak khilaf, banyak kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami